Saudara masih bersama saya, mantan penyidik KPK Praswat Nugraha. Mas Praswat, kita lanjutkan tadi soal dialog. Mas, melihat kondisi seperti ini di mana sebelumnya setelah ditetapkan sebagai tersangka ini Hasto Kristianto dan juga PDIP ini terus bilang bahwa ya kita punya bukti dan kita akan siap untuk memberikan keterangan. Nah, menurut Anda pada hari pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK hari ini, apakah mungkin Hasto Kristianto akan belak-belakan dalam pemeriksaan tersebut? Nah, kita lihat nih, Mas Mario. Ya. Gampang saja mengukur apakah hari ini Pak Hasto belak-belakan menyampaikan alat bukti tambahan, dokumen dan lain sebagaimana disampaikan sebelumnya ya, atau tidak. Ya. Kita lihat dari durasi pemeriksaannya nanti. Kalau misalnya durasi pemeriksaannya cepat, misalnya jam-jam ini dimulai jam 10 ya, 10 tadi. Lalu kemudian nanti biasanya makan siang nanti, tapi tetap di atas makan siangnya di ruangan, sholat, potong, jam 2, jam 3, kalau sudah selesai artinya hari ini KPK tidak ada eksplorasi alat bukti baru, kayak sebagaimana yang disampaikan Pak Hasto akan menyampaikan bukti dokumen, skandal besar, kasus-kasus korupsi big fish, bagaimana yang disampaikan lah, ada dokumen disimpan di Rusia. Dan lain-lain. Tapi kalau nanti sampai malam nih, itu mungkin dibongkar. Ya. Karena pastinya penyidik kan pasti akan menuangkan semua keterangan beliau, alat buktinya harus disita, karena harus proper, Pak. Ya. Jadi harus betul-betul proses pengalihan alat bukti yang disampaikan oleh tersangka ke KPK itu harus dengan surat penyitaan, harus ada BA-nya, berita acaranya, terus harus dibunyikan juga dokumen-dokumen tersebut satu persatu harus dibunyikan, disampaikan sama Pak Hasto dan diketik ulang semua. Jadi itu bisa mengambil waktu, mungkin bisa, itu yang kadang-kadang membuat lama pemeriksaan ini ya. Sering bertanya kenapa kok bisa sampai malam atau bisa 10 jam, 12 jam pemeriksaan. Tapi kalau misalnya nanti jam 2, jam 3 selesai, artinya ya sudah selesai. Tidak ada alat bantahan bukti baru ataupun alat bukti baru ya. Okay. Tapi kalau soal bantah-membantah, saya pikir mungkin forumnya nggak di sini kali ya. Penyidik pasti akan main soft nih, Pak Mario. Jadi saya ya tahulah. Kita strategi penyidikan, proses bantah-membantahannya pasti akan adanya di pengadilan. Jadi kalau di proses penyidikan itu harusnya sudah smooth aja, sudah apa yang disampaikan, karena tersangka kan memiliki hak untuk menyangkal ya. Jadi dia memang kesaksiannya itu tidak masuk di dalam apa ya, dia punya hak untuk menyangkal, tapi nggak masalah gitu loh. Oke. Ini terakhir Mas, bagaimana akhirnya kita bisa mengatakan atau melepaskan nuansa politis yang begitu kental dalam proses hukum yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini? Apa yang harus dilakukan KPK sehingga bisa memutus persepsi orang soal politis itu? Diselesaikan secepatnya, hari ini harus ditahan. Oke, harusnya harus ditahan berarti 20 hari penahanan 20 plus 40, lalu selesaikan, limpah ke pengadilan. Saya pikir akan selesai. Polemik ini harus diselesaikan sesegera mungkin. Dan satu-satunya cara menyelesaikan polemik ini by law, sesuai dengan koridor hukum, ya segera melakukan proses hukumnya harus segera dieksekusi. Maksudnya terus lanjut penahanan lalu di pelimpahan ke pengadilan, proses di pengadilan nanti penuntut KPK yang akan menggelar alat bukti, menyampaikan dan melakukan dakwaan lalu tuntutan, lalu hakim memutuskan, lalu bola sudah bukan di KPK lagi, Mas Mario. Jadi sudah di PN, nanti di MA atau kasasi dan lain-lain. Jadi KPK harus sesegera mungkin menyelesaikan perkara ini agar opini publik itu tidak semakin tenggelam di dalam politisasi, ada oposisi atau ada anasir-anasir lain di luar hukum terkait dengan perkara ini. Jadi selesaikan saja langsung dengan penahanan. Langsung selesaikan, ditahan, limpahkan ke pengadilan, dimulai proses dakwaan, penuntutan, selesai. Oke. Gitu. Oke, terima kasih
Mas Praswat Nugraha, mantan penyidik KPK, atas apa yang disampaikan hari ini. Semoga apa yang disampaikan juga bisa memberikan ini informasi juga kepada masyarakat terkait, apalagi yang tadi kita sudah sampaikan terkait bagaimana tarik menarik antara politis dan hukum yang begitu kencang di kasus ini. Dan semoga pada akhirnya KPK ataupun juga dari pihak Hasto Kristianto ini dapat hukum yang berkeadilan seperti diharapkan.